Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kana Egidia. Ingin mempresentasikan proyek tugas PPT AIK bersama kelompok 2 mengenai tema Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Faktor latar belakang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan didorong oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pendiriannya. Yang pertama, faktor internal. 1. Pemahaman mendalam Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah melakukan pendalaman kritis terhadap Al-Quran, khususnya surat Al-Imran ayat 104, yang mendorongnya untuk mendirikan organisasi yang mengemban misi dakwah amar ma'ruf nahi munkar secara terorganisir. Yang kedua, yaitu ketidakmurnian ajaran Islam di kalangan umat. Pada masa itu, banyak praktik keagamaan yang tidak murni karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak dijadikan satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Yang ketiga adalah kondisi lembaga pendidikan Islam yang tidak efisien. Karena lembaga pendidikan Islam saat itu belum mampu menyiapkan generasi yang siap untuk mengemban misi sebagai khalifah Allah di bumi, maka menunjukkan ketidakefisien dalam sistem pendidikannya. Selanjutnya, faktor eksternal akan dilanjutkan teman saya. Faktor latar belakang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Faktor eksternal. Yang pertama, penetrasi kolonial dan gerakan kristenisasi. Meningkatnya gerakan kristenisasi dan penetrasi bangsa Eropa, terutama Belanda ke Indonesia, mendorong perlunya upaya mempertahankan dan memperkuat ajaran Islam di tengah masyarakat. Yang kedua, pengaruh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Ide dan gerakan pembaruan Islam dari Timur Tengah, seperti yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, turut mempengaruhi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan lemahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat mendorong perlunya gerakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat melalui pendidikan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, Muhammadiyah berkomitmen untuk memurnikan ajaran Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan umat, sehingga dapat menghadapi tantangan zaman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah yang kita dapatkan ada 7. Yang pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan gerakan pendidikan Muhammadiyah di Indonesia. Yang kedua, apa saja nilai-nilai pendidikan yang diusung oleh Muhammadiyah dalam lembaga-lembaga pendidikannya. Yang ketiga, bagaimana peran Muhammadiyah dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang inklusif dan berkarakter di Indonesia. Yang keempat, bagaimana pengaruh Muhammadiyah dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Yang kelima, bagaimana Muhammadiyah mengintegrasikan antara pendidikan, agama, dan sains dalam kurikulum pendidikan yang diselenggarakan. Yang keenam, apa tantangan yang dihadapi Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, dan bagaimana strategi yang diambil untuk menghadapinya. Yang ketujuh, bagaimana Muhammadiyah berperan dalam pengembangan pendidikan karakter dan moral di Indonesia. Rumusan masalah 1. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta dengan tujuan awal untuk mereformasi pemahaman Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan umat. Muhammadiyah memperkenalkan sistem sekolah modern yang memadukan pelajaran agama dan ilmu pengetahuan umum. Berbeda dari model pesantren tradisional, seiring waktu Muhammadiyah berkembang pesat dengan mendirikan ribuan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, menjadikannya salah satu organisasi terbesar yang berkontribusi di bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan rumusan masalah kedua. Nilai-nilai pendidikan Muhammadiyah meliputi: pertama, tauhid, pendidikan berbasis pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu integrasi, menggabungkan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan modern. Lalu kemandirian, yaitu membentuk individu yang mampu berdikari. Lalu kemajuan, mengajarkan pentingnya inovasi dan perkembangan ilmu. Lalu ada kebermanfaatan, yaitu mendorong peserta didik untuk berkontribusi kepada masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu keseimbangan,
yaitu menyeimbangkan pendidikan intelektual, spiritual, dan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rumusan masalah 3. 1. Muhammadiyah menciptakan sistem pendidikan yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial atau agama. 2. Sistem pendidikan Muhammadiyah menekankan pembentukan karakter melalui pendekatan moral, kegiatan keagamaan, dan pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami. Ini menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Melalui kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Muhammadiyah mencetak generasi berkarakter kuat dan berkontribusi positif pada masyarakat. Rumusan masalah 4. Tingkat dasar Muhammadiyah mendirikan ribuan sekolah dasar yang fokus pada pembentukan fondasi nilai agama dan ilmu. Tingkat menengah, sekolah menengah Muhammadiyah dikenal unggul dalam integrasi pelajaran agama dan ilmu umum. 3. Tingkat tinggi, contohnya perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTN seperti Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi salah satu pilar utama pendidikan tinggi Islam di Indonesia. PTN telah menghasilkan lulusan yang berkontribusi dalam berbagai sektor. Universitas Muhammadiyah menjadi salah satu jaringan perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia, berkontribusi dalam pengembangan riset dan teknologi. Rumusan nomor 5. Bagaimana Muhammadiyah mengintegrasikan antara pendidikan agama dan sains dalam kurikulum pendidikan yang diselenggarakan. Nah, Muhammadiyah menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum dalam kurikulumnya melalui yang pertama yaitu pendekatan tematik. Pada pendekatan tematik ini, sains diajarkan dengan nilai keislaman, seperti memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu biologi atau ilmu-ilmu sains yang lain. Kemudian untuk keseimbangannya, jam pelajaran agama dan jam ilmu umum dirancang secara proporsional sehingga keduanya didapatkan secara seimbang. Lalu untuk riset dan inovasi bisa kita lihat pada perguruan tinggi Muhammadiyah Malang, yakni yang sangat aktif dalam penelitian berbasis pada nilai-nilai Islam. Nah, konsep ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang memiliki wawasan spiritual dan ilmiah yang seimbang. Rumusan masalah 6, tantangan keterbatasan dana di wilayah terpencil, persaingan dengan lembaga pendidikan global, perkembangan teknologi yang menuntut adaptasi cepat, strateginya digitalisasi pendidikan melalui e-learning dan aplikasi berbasis teknologi. Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan rutin, pembangunan sekolah di wilayah terpencil dengan dukungan pemerintah dan swasta. Baik, saya akan melanjutkan rumusan masalah selanjutnya, yaitu rumusan masalah ke-7. Muhammadiyah menanamkan nilai-nilai moral melalui 1. Program pembiasaan, seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan kegiatan sosial. Yang kedua, kurikulum karakter, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, mendukung pengembangan akhlak dan keterampilan sosial siswa. Yang keempat, model keteladanan, guru dan pengelola lembaga Muhammadiyah menjadi role model bagi siswa. Yang kelima, Muhammadiyah berfokus pada pendidikan karakter berbasis Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, program pembiasaan seperti sholat berjamaah, kegiatan sosial, dan pengajian menjadi bagian integral dalam pembentukan karakter siswa. Yang ketujuh, pendidikan moral Muhammadiyah bertujuan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan, Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan hadir dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas umat melalui pendidikan yang modern, berbasis nilai-nilai Islam, dan inklusif. Berawal dari gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan, organisasi ini
didorong oleh faktor internal seperti pemurnian ajaran Islam dan peningkatan efisiensi pendidikan serta faktor eksternal seperti tantangan kolonialisme dan pengaruh pembaruan Islam. Muhammadiyah berhasil menjadi pelopor pendidikan yang tidak hanya membentuk generasi beriman dan berilmu, tetapi juga berkontribusi nyata dalam membangun bangsa dan menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas. Gerakan ini menegaskan pentingnya sinergi antara ilmu agama dan ilmu dunia dalam membangun peradaban Islam yang progresif dan berdaya saing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.